Selama kita memeriksa firman kebenaran tentang Melkisedek dan Paskah, marilah kita menegaskan melalui Alkitab makna berkat Tuhan yang terkandung dalam Paskah. Dalam Alkitab, Yesus digambarkan sebagai anak domba, gembala yang baik, dan nabi, dan juga digambarkan sebagai imam besar. Imam besar adalah tokoh utama yang memimpin korban. Kalau begitu, kenapa Yesus diberi gelar imam besar menurut peraturan Melkisedek? Gelar seperti itu tidak diberikan tanpa alasan. Ini diberikan karena hubungan penting antara Melkisedek dan keselamatan umat surgawi. Mengapa demikian? Hari ini, marilah kita temukan kebenaran Paskah melalui Melkisedek. Mari kita buka Ibrani pasal 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, di sini, siapakah anak itu? Dia ialah Yesus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya di atas salib. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah untuk keselamatan kita. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, dikatakan bahwa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia, berapa kali Ia akan menampakkan diri? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Tujuan Kristus datang ke dunia ini, pada kedatangannya yang pertama dan kedua adalah sama, untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa dan kematian, dan untuk menyelamatkan mereka yang terikat pada dosa dan kematian. Jika begitu, apa artinya? Tuhan yang datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita, menyandang gelar imam besar. Apa peran seorang imam? Peran seorang imam adalah mempersembahkan korban. Dalam istilah hari ini, korban dapat dipahami sebagai ibadah. Dia beribadah kepada Tuhan. Meskipun Yesus adalah Tuhan, yang layak untuk dilayani oleh seluruh umat manusia, Dia datang ke dunia ini sebagai imam besar, untuk mengajari kita cara beribadah, yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Menurut peraturan apa Dia imam besar? Ada tertulis, Ia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sekarang, mari kita periksa Alkitab terlebih dahulu, untuk memahami siapa Melkisedek itu. Mari kita baca Kejadian pasal 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa apa? Roti dan anggur. Ia siapa? Seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abraham kembali dengan kemenangan dari pertempuran, dia bertemu Melkisedek yang membawa roti dan anggur untuk memberkati dia. Pada waktu itu, korban adat yang dipersembahkan oleh para imam meliputi pertumpahan darah. Sudah menjadi ketetapan untuk mempersembahkan kepada Tuhan darah seekor domba, seekor kambing, atau seekor merpati. Namun, Melkisedek menggunakan roti dan anggur. Itu sangat tidak biasa. Itu bukan cara umum untuk mempersembahkan korban.
Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ayat 18 kita baca lagi. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 mengacu pada persepuluhan. Kepada siapa persepuluhan ini, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan? Itu diberikan kepada Melkisedek. Ibrani pasal 5 menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Oleh karena itu, ketika Yesus mempersembahkan korban, maksudnya dia beribadah, apa yang harus dia bawa? Mari kita temukan jawabannya di Matius pasal 26. Mari kita baca pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Mari kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Ia mengambil cawan dengan anggur Paskah dan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Itulah sebabnya Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melalui Paskah, ia mengucap syukur atas roti, sambil berkata, "Inilah tubuhku." Kemudian, ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur, dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Alkitab menjelaskan hubungan antara Melkisedek perjanjian lama dan Yesus Kristus, Melkisedek perjanjian baru, sebagai bayangan dan kenyataan. Melalui cara ibadah Melkisedek, Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa melalui roti dan anggur, Dia menganugerahkan berkat berharga, pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan pembebasan dari bencana. Sama seperti Abraham menerima berkat jasmani dengan roti dan anggur dari Melkisedek jasmani, hari ini kita menerima berkat hidup yang kekal dan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus, Melkisedek rohani.